Ada hal yang gue syukuri ketika semifinal leg kedua Piala AFF 2020 ini bermain di Singapura. Atau semua turnamen bermain di Singapura. Gue syukuri kenapa bukan ada home and away, bukan yang nggak pingin di Indonesia ada sepak bola, ada pertandingan lagi, ada melihat timnas lagi, pingin banget gue hadir ke stadion. Tapi ada hal yang gue khawatirkan, makanya gue bilang ada sedikit bersyukur kenapa second leg atau finalnya nanti dari awal hingga final Piala AFF 2020 yang digelar 2021 ini digelar di Singapura. Gue mau feedback 2 tahun 2010 ketika itu gue melihat lanjutan penyatuan supporter atau sepak bola nasional setelah Piala Asia 2007 lanjut ke Piala AFF 2010, bagaimana merah putih itu kita bersatu, tidak lagi membawa warna klub masing-masing meskipun ada, tapi sudah mulai tuh menunjukkan dukungan yang baik kepada tim nasional Indonesia dan luar biasa. Kemudian pengalaman Korea Selatan dan Jepang, terutama Korea menggelar Piala Dunia 2002 dan kemudian kita kenal julukan The Reds itu untuk supporter Korea. Gua beruntung gue bisa hadir di Korea sampai pergelaran final dari awal dan melihat bagaimana warna merah di mana-mana. Mereka ke mall pakai baju itu tuh mendukung Korea. Identitas muncul dengan menjadi pendukung timnas Korea. Kembali ke AFF 2010. Gue mau bawa peringatan kalian ke pertandingan grup A. Euforia itu dimulai ketika kita mengalahkan Malaysia 5-1. Ngeri. Kita membuka Piala AFF ketika Thailand bermain 2-2 lawan Laos, kita menang 5-1. Itu 1 Desember 2010. Desember juga. Waktu itu Christian Gonzalez, ya nama-nama yang muncul. Kemudian siapa? Ivan Badim. Itu muncul menjadi idola dan nanti gue cerita bagaimana euforia itu kelewatan sih. Di laga kedua Indonesia mengalahkan Laos 6-0. Di 2020 ini kita kebobolan 1 kan dari Laos. 2010 kita menang 6-0. Mainnya di Stadion Gelora Bung Karno. Itu makanya gue bilang beruntung tidak ada pertandingan di Indonesia ini. Laga ketiga Piala AFF Grup A 2010 mana dia? Indonesia mengalahkan Thailand 2-1, golnya Bambang Pamungkas. 2-1 kita mengalahkan Thailand yang notabene selalu bikin kita agak deg-degan kalau lawan Thailand. Nah, kita menjuarai grup A ketika itu 3 kali menang tanpa draw dan kalah, kita hanya kebobolan 2 kali. Mencetak 13 gol. Mirip-mirip kan ya agresivitasnya. Bahkan mengalahkan Thailand. Kita mungkin mengalahkan Malaysia tahun ini, tahun 2010 mengalahkan Thailand. Semifinal kita ketemu Filipina. Mainnya di Senayan lagi karena stadion di Filipina tidak bisa memenuhi persyaratan ketika itu. Menangnya, lolosnya gimana? Tipis-tipis. Insting kita mengatakan pemain sudah mulai terangkat oleh pemberitaan yang luar biasa, oleh euforia penonton sampai memenuhi Stadion Senayan itu. Kita yang di bangku wartawan itu bahkan nggak bisa kerja karena semua orang datang yang ngakunya pegang tiket VIP mau duduk nggak tahu lagi di mana, penuh bangku, tiket gelap banyak banget. Kita melihat sendiri orang masuk ngasih uang 50.000 kepada petugas nggak pakai tiket, masuk ke pintu VIP, masuklah ke ruang duduk wartawan. Lah kita mau kerja nggak bisa. Euforia itu luar biasa. Di 2010, luar biasa. Sampai semifinal, kita mengalahkan Filipina dengan susah payah. Menang 1-0, Christian Gonzalez. Di leg kedua kita menang 1-0 lagi, lagi Christian Gonzalez. Mulai di situ euforia luar biasa. Luar biasa, kita masuk final. Dan bertemu Malaysia yang di fase grup kita kalahkan secara telak kan tadi dengan skor 5-1. Apa yang terjadi kan kemudian kita sama-sama tahu. Sebelum final tim ini dibawa ke sana, dibawa ke sini.
ketemu panti asuhan. Nggak salah, bukannya nggak boleh, tapi nggak fokus sudah. Di sisi lain, para istri main sepak bola ini udah kayak Angelina Jolie. Masuk ke stadion itu udah kayak pengawalan. Wah, udah kayak selebriti terkenal dunia lah. Dan gue mengalami sendiri, mereka duduk di bangku di bangku sponsor. Kenapa gue tahu? Karena gue membawa si perwakilan sponsor ini yang e-boardnya ada di dalam stadion. Mereka punya seat dong, para sponsor itu. Diambil dong sama istri-istri, sama ya nggak istri kali ya, sama istrinya lah pemain. Seolah-olah semua itu nggak ikut aturan lagi. Kami istri pemain sepak bola, kami istrinya akan membawa ke final. Ya ujung-ujungnya diusir karena kolega saya ini yang perusahaannya ada e-boardnya di putar lapangan itu bilang, itu kita yang bayar, kita mengeluarkan uang banyak untuk turnamen ini, bangkunya punya kita, kenapa diambil sama rombongan ya, rombongan satu pemain dengan istri dan keluarganya. Akhirnya terjadilah ya bagi kita wartawan ketika itu, bagi kita penonton, euforia berlebihan. Pemain kita udah gak fokus. Seolah-olah kita sudah juara sebelum bertanding di final. Pertama, penampilan kita dengan pemain-pemain naturalisasi, main di kandang sendiri, dan melawan melawan Malaysia yang di fase grup kita babak belurkan. Nah, terlepas dari segala macam rumor, gosip soal pengaturan apa, saya nggak tahu, saya nggak punya bukti. Di final kita nggak bisa menyingkirkan Malaysia. Di final kita kalah telak 0-3 di Malaysia. Di leg kedua final kita menang hanya 2-1. Nasuha dan Emre Duan yang mencetak gol. 2 back, 2 pemain belakang, bukan striker lagi yang mencetak. Dan itu nggak cukup untuk membalas kekalahan 0-3 di first leg final yang bermain di Bukit Jalil, Malaysia. Kenapa gue membawa ini ke hadapan kalian semua? Karena gue sudah benar-benar takut ketika kita mengalahkan Malaysia dengan permainan yang menarik. Sintayong membuat kita berbinar-binar menunggu strategi apa lagi nih dimainin sama si pelatih ini. Wajahnya berbeda, lawan Kamboja, lawan Laos, lawan Vietnam, kemudian orang menggerutu. Lawan Malaysia balik menggerutu menjadi pujian. Lalu kita seri 1-1 lawan Singapura, sudah mulai keletihan. Ya di video sebelumnya kan gue disampaikan, Sintayong mengakui dia melihat pemain sudah mulai keletihan dan dia harus meracik formula untuk pemain-pemain ini yang speednya kenceng terus. Ya kalau kita mau Witan, kita mau Asnawi, ngomong pemain lain lah, semua kenceng banget kan, nggak ada slow-slownya itu mesin. Kalau semifinal kedua berlangsung home and away Singapura dan di Indonesia, aduh gue kebayang ya, tokoh-tokoh politik akan datang, pengurus juga akan nempel terus, seolah-olah kita udah juara nih. Kenapa? Euforia itu, harapan itu muncul ketika kita menghadapi Malaysia. Nah, ketika kita lolos ke semifinal first leg di Singapura, bayangkan kalau second leg-nya di Indonesia dan segala euforia orang tokoh-tokoh politik, orang pemerintahan, pengurus itu mau menempel popularitas itu, dan kemudian terganggulah semua ritme recovery yang jadwal padat. Ini kan jadwal padat, 3 hari main. Kalau diganggu, undang makan sini, undang makan sana, gue gak kebayang. Kalau Sintayong bisa bersikeras memegang bahwa semua jadwal under saya, semua kegiatan harus approval saya, fine. Tapi yang kita nggak tahu kan apakah pengurus, apakah pemerintahan, ataukah siapapun tokoh politik bisa nyolong-nyolong kemudian Sintayong disepelekan atau diam-diam bikin kegiatan. Belajar dari Liverpool, yang gue dengar dari teman kita, Simon Nainggolan, Jurgen Klopp itu marah banget kalau ada kegiatan yang melibatkan pemain tanpa seizin dia. Meskipun itu melibatkan sponsor utama. Sekali lagi,
melibatkan sponsor utama. Tapi kalau tidak ada approval, tidak ada persetujuan, tidak ada sepengetahuan dalam jadwal, kalender, kepelatihan, atau program yang disusun oleh Jurgen Klopp, jangan harap. Dia nggak akan ngasih izin. Mendingan pecat gue katanya daripada ini semua berantakan. Kalau emang Liverpool mau juara, ikut program. Ada saatnya berbagi dengan sponsor, dengan charity, dengan kegiatan sosial, tapi dalam program yang sudah disusun dan waktu yang sudah ditetapkan oleh tim kepelatihan supaya apa? Recovery program peak-nya itu nggak keganggu. Nah, peak keganggu ini terjadi di AFF 2010 itu. Recovery itu terganggu di AFF 2010 itu. Kenapa? Kita memainkannya di negara sendiri, di Jakarta, dengan banyak kepentingan yang mau menempel. Itulah kekhawatiran gue dan sedikit bersyukur semifinal kedua itu kembali bermain di negara tetangga kita di Singapura. Jadi meminimalisir kesempatan orang-orang untuk menempel. Biarlah mereka nempel popularitas itu lewat sosial medianya lah. Besok-besok kan kita lihat tuh. Ya biasanya kan fotonya gede, ucapan selamat kecil, kenal juga kagak. Ya berapa kali kejadian di bulu tangkis kan. Kalau emas, wah semua ucapan seolah-olah logo mukanya lebih gede daripada muka si atlet, ucapannya. Ya kejadian juga di ebor-ebor di luar di jalan-jalan sana kan. Dia itu sebenarnya mau ngucapin, mau ngasih informasi, mau memberikan sesuatu pesan, atau mau menunjukkan mukanya. Nah itu yang boleh mereka pakai di sosial media silakan. Tapi kalau mengganggu jadwal kompetisi, mengganggu jadwal program kepelatihan, Sintayong harus mengatakan no, no, big no. Kita bisa harus ya namanya memulihkan kondisi para pemain kita dengan fokus. Satu-satu di first leg itu menunjukkan kita sudah mulai keletihan di babak kedua. Nah, penantiannya adalah menit keberapa Egy akan dimasukkan. Tebak-tebakan yuk. Apakah dari awal? Ataukah akan ada pergantian itu sesuai kebutuhan? Pertanyaan kedua. Kembali seperti sebelumnya yang gue sampaikan. Apakah Elkan Bagot akan bermain sejak awal? Menarik ya. Nggak bisa menduga ini. Sintayong punya program. Evan Dimas, nah gue yakin Evan Dimas akan cadangan lagi. Tapi nggak ada yang tahu. Lawan Malaysia, kita pikir udahlah Evan Dimas istirahat lawan Vietnam. Dia akan memegang kontrol irama lagi, mengontrol lini tengah lagi dalam Malaysia. No. Lawan Singapura. No. Itu yang membuat kita seperti membuat Sintayong senang juga kayaknya. Dia mempunyai rahasia, dia punya tebak-tebakan, kita nggak bisa jawab formasi apa yang diturunkan oleh Sintayong. Kita tunggulah Sintayong mau ngasih kita kejutan apa, kita tunggulah formasinya, siapa yang dicadangkan, siapa yang dijadikan kunci nanti di babak kedua atau di pergantian pemain entah di menit keberapa. Yang gua harap, yang penting timnas ini tidak diganggu oleh banyak kepentingan di luar program Sintayong. Di luar program Sintayong. Bahkan oleh ketum PSSI sekalipun nggak boleh masuk di area yang bukan disiapkan oleh Sintayong untuk melakukan kegiatan di luar program latihan, recovery, dan tactical game, dan segalanya lah, semua aspek teknis. Setuju nggak sama gua? Tim ini harus dikawal sampai kapan Sintayong akan bertahan sama kita, tapi Sintayong dan tim ini harus dikawal, nggak boleh diganggu, direcokin. Kalau memang kita mau juara, seperti kata Jurgen Klopp, mau juara nggak? Kalau mau, ikut program. Kalau mau dibawa ke sponsor, bawa di mana-mana, pecat saya. Saya nggak usah perlu ada di sini. Bisa nggak situasi ini terjadi dan diterapkan di Indonesia? Yuk kita diskusi sesuatu yang unik, kita bahas dengan menarik di What with West. Sudah subscribe belum? Like ya? Boleh share dan kita diskusi sama-sama. Apakah kalian bersyukur second leg-nya ada di Singapura? Kalau gua
bersyukur banget. Sampai ketemu ya. Salam bola untuk kebaikan.